Haleluya, glory. Terpujilah nama Tuhan, Allah kita yang di surga. Haleluya. Kita bersyukur pada pagi hari ini pada hadirat Tuhan, karena Tuhan memberikan kepada kita di setiap saat, yaitu terang firman-Nya untuk mengingatkan kita selalu, supaya kita merenungkan dan memikirkan hal-hal yang di surga. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah, sebab semuanya akan ditambahkan kepadamu, yaitu berkat-berkat rohani pada musimnya. Baik secara jasmani, Tuhan memberikan kepada kita berkat-berkat, dan terlebih secara rohani. Amin. Itulah sebabnya tidak perlu khawatir. Tetapi ketika kita pada saat ini memiliki tubuh, memiliki tubuh jasmani yang memiliki kelemahan, kekurangan dan lain sebagainya, itu ada di dalam tubuh kita ini. Tetapi ketika Tuhan melihat supaya anak-anaknya selalu memiliki kekuatan, dan Tuhan selalu memperhatikan supaya anak-anaknya tidak sampai tergeletak, dan Tuhan selalu menopang dan menolong. Haleluya. Karena hanya Tuhan yang memiliki tangan yang perkasa, tangan yang memiliki kekuatan. Di setiap saat Tuhan selalu memperhatikan anak-anaknya dan memberikan firman, memberikan rumput yang hijau untuk dimakan oleh domba-dombanya, untuk supaya jangan lapar secara rohani. Jadi Tuhan selalu memberikan kasih kepada anak-anaknya, merawat dan menjaga, mengatur dan lain sebagainya, lewat firman yang diberikan kepada setiap orang yang percaya di setiap zaman. Jadi kita dengan senang hati untuk di setiap saat ketika kita membacakan firman-Nya. Dikatakan di Yohanes 5 ayat 24, barang siapa percaya kepadaku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, dia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Dan Matius 7 ayat 21-23 mengatakan, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam surga, melainkan ia melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Berbicara Bapa ketika dia ada di bumi. Ketika Yesus adalah memiliki sebuah tubuh yang namanya tabernakel, tabernakelnya Allah. Dia berbicara demikian. Haleluya. Dan diingatkan juga di Ibrani 13 ayat 8 bahwa Yesus Kristus tetap sama baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Berarti Yesus tidak pernah berubah. Ketika orang-orang percaya menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran di zaman dulu, di zaman pertengahan sampai akhir zaman, hal yang sama, Yesus yang sama, roh yang sama, Allah yang sama, yang tidak pernah berubah dahulu sampai selama-lamanya. Jadi tidak ada perbedaan bagi orang percaya di zaman dulu sampai akhir zaman ini, menyembah di dalam satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tetapi masalah kehidupan, masalah perjalanan, masalah ekonomi, masalah tantangan atau rintangan, itu berbagai macam hal yang diterima oleh atau dialami oleh setiap orang yang percaya di zaman dulu dan bahkan di akhir zaman ini. Itulah sebuah perjalanan bagi orang percaya, sehingga programnya Tuhan tidak bisa dihentikan dan tidak bisa dibatalkan satu detik pun. Kalau Tuhan
Kalau Tuhan sudah merencanakan, ya 10 tahun yang akan datang, ada 5 orang mempelai yang dilahirkan oleh seorang ibu, ya, itu harus tepat dengan waktunya. Haleluya. Karena itu adalah rencananya Tuhan. Tahun 1900 ya 20 tahun 2023 harus lahir mempelai wanita sebanyak 20 orang. Itu tidak akan bisa ditunda. Itu tidak akan bisa dibatalkan. Jadi seperti itulah perjalanan orang percaya di zaman dulu sampai ke zaman seperti ketujuh zaman gereja. Tetapi mengalami berbagai macam hal, masalah, persoalan, penderitaan, dan lain sebagainya. Menerima segala sesuatu, karena semuanya itu adalah rencana Tuhan di dalam setiap orang percaya. Harus menerima segala sesuatu. Kalau kita melihat, ya, di zamannya Ruth, tema kita itu yang harus kita bahas sebentar lagi. Perjalanannya Ruth menyedihkan. Perjalanannya Naomi menyedihkan. Perjalanan Elimelek suami Naomi menyedihkan. Apalagi bagi anak-anaknya Mahlon dan Kilion. Bagaimana dengan kita di akhir zaman? Apakah yang kita derita? Apa yang kita alami di akhir zaman ini? Dibandingkan orang-orang yang masa lampau jauh beribu-ribu tahun. Yang kita rasakan nggak ada seperempat yang mereka rasakan dibandingkan yang kita rasakan, ya. Pada akhir zaman ini, saya rasa nggak ada seperempatnya. Tapi kita lihat, semakin canggihnya dunia ini, semakin canggihnya, ya, semakin liciknya orang-orang di zaman ini untuk memajukan berbagai negara di setiap negara masing-masing, bahwa mempelai wanita, anak-anak Raja Wali akan lebih daripada semuanya itu. Tetapi dilakukan dengan firman, bukan dengan hal-hal dunia. Tidak ada yang bisa menentang firman Tuhan. Tetapi dunia ini, satu detik saja bisa, ya, bisa dimusnahkan satu lalat. Seperti yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Tetapi firman Tuhan, satu titik iota pun itu tidak akan bisa, ya, itu tidak akan bisa dirubah, ditambah, dikurangi. Haleluya, karena itu adalah roti yang keluar daripada mulut Allah. Haleluya. Jadi kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, dan Tuhan memberikan kepada kita kesehatan, dan Tuhan memberikan kepada kita hal-hal pikiran yang daripada surgawi. Haleluya, itulah menandakan bahwa kita adalah mempelai wanita Kristus yang setia dari zaman. Haleluya. Baik, mari kita langsung kita buka Alkitab kita yang tertulis di Kitab Rut ayat 1. Kitab Rut 1 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Ayat 2. Nama orang itu ialah Elimelek, dan nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang Efrata dari Bethlehem, Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab,
diamlah mereka di sana. 3. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Ayat 4. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. 7. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. 7. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya ketika mereka sedang jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu, dan kepadaku." Ayat 9. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Ayat 10. Dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang ke bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak-anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti?" Ayat 12. "Pulanglah anak-anakku, pergilah sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak-anak laki-laki, masakah kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakah karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan terancung terhadap aku." Ayat 14. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Ayat 15. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku." Ayat 17. "Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada emas." Daripada emas. Haleluya. Kita perhatikan di sini apa yang dikatakan Rut kepada Naomi. Haleluya. Naomi menyuruh menantunya kepada Orfa sebanyak 3 kali saja untuk menyuruh untuk pulang. Tetapi kepada Rut ditambah 1 lagi, menjadi 4 kali. Naomi menyuruh menyuruh Rut sebanyak 4 kali untuk supaya mengikuti pulang seperti Orfa. Kita perhatikan di sana. Tetapi apakah Rut mempertahankan diri atau mengambil keputusan untuk supaya ikut dengan Naomi mertuanya? Dia mengambil keputusan. Jadi ini adalah sebuah gambaran bagi Kristen yang sejati. Perlambang bagi Kristen yang sejati. Haleluya. Dan inilah rencana Tuhan dan programnya Allah, bahwa akan ada seorang penebus kaum kerabat yang terdekat bagi Rut. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Glory.
Bapa kami yang terkasih dalam surga, sungguh Tuhan, firman-Mu yang sempurna ini indah tepat pada waktunya. Mana ini Tuhan adalah sebuah perjalanan bagi orang, perempuan bangsa kafir, yaitu dari Moab Tuhan. Bukan ketepatan Tuhan perjalanannya demikian. Dan bukan ketepatan Tuhan perjalanan Naomi. Bukan ketepatan Tuhan perjalanan Elimelek dan juga kedua anaknya. Dan mereka Tuhan tinggal di Moab. Tetapi itu adalah sebuah rencana Allah, programnya Allah yang indah, untuk supaya mendapatkan perempuan, yaitu Ruth dari sana Tuhan, bagian dari bangsa kafir penyembah berhala. Tetapi dia menjadi perempuan yang baik, yang taat kepada sesuatu yang baik Tuhan, untuk menuju kepada kemerdekaan, sehingga dia menjadi Tuhan perempuan orang yang merdeka. Dia tidak diperbudak lagi Tuhan. Dia tidak memiliki persoalan masalah, sehingga dia menjadi seorang istri, seorang raja Tuhan. Orang pemuda kaya Tuhan. Oleh karena itu Bapa yang baik, ini sebuah pelambang yang manis bagi mempelai wanita muda kejaman. Terima kasih Bapa, biarlah roh-Mu Tuhan mengajar dan memimpin kami pada waktu yang indah ini. Berkati Tuhan setiap telinga, berkati Tuhan setiap kepala Tuhan. Berkati Tuhan anakku yang membawa ulangan musik dan doa Tuhan, dan juga pujian Tuhan yang mengubah saya untuk memencah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Dan kita buka di Yesaya 3 ayat 16. Haleluya. Yesaya Yesaya 3:16, Tuhan berfirman, oleh karena wanita Sion telah menjadi sombong dan telah berjalan dengan jenjang leher dan dengan main mata, berjalan dengan dibuat-buat langkahnya dan gemerincing dengan giring-giring kakinya. Dan dikatakan di Wahyu 3, ini berbicara tentang Laodikia, Wahyu 3:17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Ini menunjukkan sebuah perjalanan. Dan Yesaya 3 ayat 16, Wahyu 3 dan 17 ini tidak akan bisa dipisahkan. Sifat, karakter, dan perbuatan perilaku mereka sehari-hari. Haleluya. Dikatakan bahwa dia sudah kaya, padahal dia adalah meralat. Dia miskin, ya. Dikatakan bahwa dia melihat padahal dia buta. Dikatakan bahwa dia berpakaian padahal dia telanjang. Bukan jasmani, ini berbicara tentang rohani. Haleluya. Ini adalah pondasi dan dasarnya menunjukkan siapakah gereja. Bahwa gereja adalah perempuan. Ini berbicara gereja. Di Yesaya 3:16 mengatakan, ya, oleh karena wanita Sion telah menjadi sombong dan telah berjalan dengan jenjang leher dan dengan mata, berjalan dengan dibuat-buat. Bukan seperti yang ditentukan oleh Tuhan berjalan dengan baik seperti ini. Tetapi berlenggak-lenggok seperti ini, ya. Diatur-atur jalannya. Untuk supaya, cari perhatian. Untuk supaya dilihat oleh orang-orang. Haleluya. Tetapi
Inilah yang menunjukkan Wahyu 3:17. Siapakah yang saya katakan tadi Orpa yang sesungguhnya, dan siapalah Rut yang sesungguhnya? Haleluya, glory. Tetapi kita perhatikan dan kita membandingkan perempuan di zaman dulu dan juga di akhir zaman. Di zaman dulu perempuan ya sudah menunjukkan di kitab Yesaya tadi bahwa perilaku-perilaku perempuan sudah ada dan sudah banyak melakukan hal-hal seperti itu. Terlebih juga di akhir zaman ini. Di zaman dulu, perempuan tidak boleh memotong rambut. Di zaman dulu, tidak boleh memakai pakaian celana panjang. Itu akan dilempari dengan batu apabila mereka melakukan hal seperti itu. Mana lebih buruk di zaman dulu dibandingkan dengan akhir zaman? Mana lebih buruk di kitab Yesaya tadi dibandingkan dengan kitab Wahyu tadi, Wahyu 3:17? Haleluya. Sudah berapa? Sudah ada 4 perkataan dikatakan tadi. Miskin, buta, telanjang, melarat, dan tidak mengetahuinya. Seperti itulah model-model perempuan di zaman ini. Haleluya. Tetapi itu adalah menunjukkan sebuah gambaran kehidupan orang-orang Kristen di akhir zaman. Menunjukkan orang-orang Kristen di zaman dulu. Siapakah Orpa yang sesungguhnya dan siapakah Rut yang sesungguhnya? Apakah pernah Tuhan mempermalukan mempelai wanitanya? Gak ada. Apakah pernah Tuhan ya membiarkan mempelai wanitanya, membiarkan orang-orang percaya pekerjaannya yang tidak tuntas? Tidak pernah. Apakah ya orang percaya di zaman dulu yang separuh setia kepada Tuhan? Namanya orang percaya kepada Tuhan, yang taat kepada Tuhan. Gak ada namanya orang yang setia percaya kepada Tuhan memiliki ya pura-pura percaya dan tidak percaya. Semuanya orang yang takut akan Tuhan, yang mau melakukan kehendaknya adalah ya orang yang percaya sejati. Haleluya. Haleluya. Tetapi kita bandingkan, kita sudah bisa melihat, tanpa dikatakan pun, kita sudah melihat siapakah Wahyu 3:17 ini. Siapakah Yesaya 3:16 ini. Kita sudah bisa melihat sesuai dengan pekerjaan-pekerjaan mereka. Dan kita sudah melihat di manakah kedudukan mereka. Di manakah kedudukan Orpa yang sesungguhnya. Apakah dia kembali kepada Allah-Allahnya? Apakah dia pura-pura mencium mertuanya? Yudas Iskariot pun mencium Yesus Kristus. Haleluya. Tetapi dia adalah seorang pengkhianat. Ciuman yang manis. Ya. Tetapi ciuman itu percuma. Gak ada di dalam hatinya niat untuk menunjukkan kasih. Haleluya. Dia mencium, tetapi mengatakan, ya udah dari sinilah berpisah ajalah kita. Aku enggak lebih butuh engkau daripada Allah-Allahku yang ada di Moab. Aku enggak lebih butuh engkau dengan Rut daripada kawan-kawanku yang ada di Moab. Bayangkan ada 2 orang, ya. Dia kehilangan suaminya. Dia nanti kehilangan adiknya. Dia juga kehilangan mertuanya. Dia nggak pikirkan dan dia nggak pernah berpikir ke hal-hal yang akan mendatang. Haleluya.
Jadi kita lihat perempuan yang mana sesungguhnya yang benar ini. Yang mana ini sebuah perlambang. Yang mana harus diikuti. Haleluya. Glory. Apakah yang perlu diikuti dengan mengatur langkah-langkahnya? Ya, perempuan ini berlenggak-lenggok. Atau berjalan dengan seperti yang ditentukan Tuhan bagi dia berjalan dengan baik. Artinya, kalau dia mengatur langkah-langkahnya atau jalannya, berarti dia mendandani dirinya sendiri dengan hal-hal dunia. Bagaimana dengan programnya Tuhan? Penentuan Tuhan. Karena Tuhan sudah mempredestinasi bagi mempelai wanita. Ya, itu dipakai dengan aturannya Tuhan. Haleluya. Gak bisa diatur-atur. Oh, supaya aku begini, supaya aku begitu, supaya orang-orang tertarik melihat aku. Enggak pernah mempelai wanita berpikir seperti itu. Polos aja pikirannya. Selalu menuju kepada apa yang dikatakan Tuhan untuk dia lakukan. Amin. Haleluya. Haleluya. Glory. Kita lihat juga di selanjutnya. Jadi kita lihat di apa yang dikatakan di Rut 1 ayat 1 tadi ya. Jadi kita lihat kisah dimulai dari sesuatu pada permasalahan itu. Sebagai seorang menimbulkan sayang wanita yang manis. Namanya adalah Naomi. Naomi artinya adalah kesenangan. Naomi adalah artinya kesenangan. Jadi Elimelek artinya adalah suaminya Naomi artinya adalah menyembah. Haleluya. Kesenangan menyembah. Senang hatinya dengan menyembah. Haleluya. Itulah artinya Elimelek. Jadi mereka mempunyai seorang anak laki-laki. 2 orang anak laki-laki, Mahlon dan Kilion. Jadi kita lihat bahwa Mahlon artinya kenapa dia mati di Moab? Mati dengan penderitaan, mati dibunuh Mahlon dan Kilion. Jadi itulah sebabnya bahwa Mahlon artinya adalah sakit penyakit. Karena mereka pun sakit, dilanda oleh penyakit di sana, penderitaan dan lain sebagainya. Haleluya. Dan Kilion artinya adalah kelelahan, kesuraman, kesedihan. Kita perhatikan. Kelelahan berarti capek. Kesuraman, kesedihan. Mereka tidak pernah memiliki ketenangan di setiap waktu. Karena mereka bukan tinggal di tanah air mereka sendiri. Mereka tidak tinggal di tanah halaman mereka sendiri. Di kampung halaman mereka sendiri. Tetapi mereka tinggal di Moab. Di negeri orang lain. Penyembah berhala. Dengan kata lain, mereka tidak senang di sana. Karena bukan Allah yang disembah di sana. Haleluya. Jadi kita melihat siapakah yang mendirikan Moab. Kita lihat. Kenapa jatuh Lot? Kenapa jatuh istri Lot? Ketika mereka keluar dari Sodom. Ketika Sodom dibakar oleh Allah. Mereka keluar dari sana. Lot memiliki 2 putri. 2 perempuan anaknya. Lalu perempuan atau putrinya melakukan hal-hal yang tidak baik kepada ayahnya sendiri. Sehingga dia membuat ayahnya mabuk. Ketika mereka pergi ke Moab,
lalu melahirkan ya anak-anak mereka di sana. Haleluya. Apakah mereka contohkan sebagai orang Kristen? Iya. Apakah mereka menyembah Allah? Iya. Tetapi berlangsung ya, semakin lama ke depan, maka mereka melakukan hal-hal yang najis di mata Tuhan. Mengatur segala sesuatu yang jauh ya aturannya dengan Tuhan. Sehingga mereka pun menjadi penyembah berhala. Setelah ya Lot mati atau meninggal. Haleluya. Jadi kita lihat kelelahan, kesuraman, kesedihan, itulah arti Mahlon. Nah, itulah arti Kilion. Haleluya. Jadi kita lihat dan terjadi kelaparan di tanah Israel. Terjadi kelaparan di tanah Israel. Dan kesalahan pertama yang pernah dia buat oleh orang Yahudi adalah meninggalkan tanah itu. Karena Allah memberikan tanah itu kepada Abraham. Dan kita lihat ketika Abraham meninggalkan tanah yang diberikan Tuhan kepadanya dan dia pergi ke Gerar sana, apa yang dialami oleh Abraham? Haleluya. Dia membuat kesalahan ketika dia masuk ke Gerar. Mendapatkan masalah. Orang Yahudi jangan pernah meninggalkan Palestina. Ya, Tuhan sudah mengingatkan mereka. Nah, pertanyaan. Ada timbul pertanyaan. Kalau memang demikian, mereka tidak meninggalkan. Kalau memang mereka salah untuk meninggalkan tanah yang sudah diberikan Allah kepada Abraham, kepada keturunannya. Ya, kalau memang mereka salah, kenapa mereka mendapatkan Ruth? Kenapa mereka mendapatkan Ruth sebagai perempuan kafir? Ya, dari Moab. Haleluya. Glory. Kenapa? Jawabnya adalah programnya Allah. Penentuannya Allah. Ya, apabila Tuhan sudah mempredestinasikan, ya, dipredestinasi, sudah ditentukan, sudah diputuskan, tidak ada seorang pun yang bisa membantah, itu akan nyata. Haleluya. Berarti tidak ada kesempatan. Itulah jawabannya. Semua indah pada waktunya. Haleluya, glory. Amen. Kalau memang demikian, kenapa Yesus Kristus harus mati di kayu salib? Hanya untuk apa rencananya? Hanya untuk menebus mempelai wanita. Kenapa Mahlon dan Kilion mati di sana dan Elimelek? Apa rencana Allah? Hanya untuk menebus, ya, Ruth. Ditebus oleh siapa? Boas. Haleluya, glory. Luar biasa rencana Allah bagi orang yang percaya. Ini adalah sebuah gambaran. Ya, gambaran bagi gereja yang setia, yang mengambil keputusan kepada hal-hal yang dijanjikan Allah. Ya, mengambil keputusan. Untuk supaya apa? Apa tujuannya? Untuk supaya menyatu. Ya, untuk supaya menyatu kepala dan tubuh. Haleluya. Glory. Haleluya. Jadi kita lihat
Ya. Dan mereka sudah didesak keluar ke seluruh dunia. Dan mereka sedang pulang kembali. Tunas, ya. Itulah sebabnya dikatakan bahwa setiap Israel yang berada di berbagai macam negara, mereka harus kembali ke kampung halamannya, ke tanah airnya mereka sendiri. Haleluya. Kejadian 19 ayat 36. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka, seperti yang saya katakan tadi. Ayat 37, yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamanya Moab. Dialah bapak orang Moab yang sekarang. Haleluya. Jadi Rut 1 ayat 1, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semua orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Haleluya. Jadi Naomi ya didesak keluar ke sana. Karena kenapa? Karena ada kelaparan. Naomi dan Elimelek dan mereka pergi ke Moab. Kenapa pergi ke Moab? Karena ada kelaparan di Bethlehem. Kalau kita ingat ini, kalau kita lihat ini, berarti kita harus melihat dulu. Oh, kenapa ya? Kenapa Tuhan nggak memberikan makanan kepada umat yang dia kasihi? Kenapa Tuhan gak memberikan makanan kepada Yakub sehingga dia keluar beserta anak-anaknya membeli makanan ke Mesir? Semuanya adalah rencana Tuhan. Bukan berarti tidak bisa Allah memberikan makanan di setiap saat. Lebih dari 2 juta Israel keluar dari Mesir, Tuhan sanggup memberikan makanan mereka di setiap hari. Makanan yang turun dari surga. Makanan mana yang turun dari surga? Baik air, baik makanan berbagai macam hal Tuhan menyediakan mereka. Haleluya. Tidak ada kurang bagi mereka. Tetapi kenapa Tuhan membiarkan mereka sehingga negeri mereka dilanda oleh kelaparan, sehingga Elimelek dan juga Naomi, Mahlon dan Kilion pergi ke sana ke Moab untuk mencari makanan dan mereka tinggal diam di sana? Apa tujuannya sebenarnya? Apakah mereka sanggup dan tahan untuk menanggung segala penderitaan itu? Padahal mereka menyembah Tuhan. Mereka takut akan Tuhan. Tuhan, kenapa Engkau membiarkan kami pergi ke sana, Tuhan? Kami tahu bahwa di sana adalah penyembah berhala. Bagaimana nanti kalau kami dipaksa Tuhan untuk menyembah Allah mereka? Tetapi Tuhan sudah berkata, tenanglah. Segala sesuatu yang ada di dalam pikiranku ada di dalam pikiran kamu. Apakah kamu tidak tahu? Semuanya adalah indah pada waktunya. Haleluya. Tujuanku, kamu tidak tahu ya. Nanti akan saya kasih tahu sama kamu. Tujuanku adalah supaya kamu membawa Rut nanti dari sana. Haleluya. Glory. Kenapa kamu? Seandainya di daerah sana kami tinggal dulu, di daerah Sumbul sana, di Belta, kami mungkin sudah kaya, sudah seperti ini dan lain sebagainya.
Kenapa harus kembali lagi ke sana? Tujuannya Tuhan, ya, supaya bisa kita mendapatkan firman yang benar pada zaman ini. Haleluya. Glory. Jadi, bahwa benar bahwa Moab mulanya berasal dari seorang anak yang haram, yang adalah anak-anak perempuannya Lot. Telah mereka meluputkan diri dari api yang dari Sodom oleh kasih karunia Allah. Kemudian kedua anaknya perempuan itu membuat ayahnya mabuk seperti yang saya katakan tadi. Mereka melahirkan, ya, seorang anak dan seorang dari mereka. Haleluya, yang mulanya yang dibawa masuk ke negeri Moab. Haleluya. Tapi ya sudah merupakan orang-orang Kristen, tetapi dicampurkan di dalam penyembahan berhala. Itulah kesalahan mereka. Dan itulah yang terjadi di tanah Moab. Menyilakan, mencampurkan yang benar dan yang tidak benar. Haleluya. Jadi bukan mengambil keputusan yang real. Haleluya. Jadi kita lihat, ya, dan setiap kali di mana orang percaya keluar dari tanah yang diberikan Allah, seringkali diperpolitikan, ya, pemilihan dan lain sebagainya. Inilah permasalahannya di setiap zaman ketika firman Allah sudah ada di dalam palungan hatinya, dicampurkan dengan perpolitikan yang mengandung, ya, yang mengandung bakteri yang mencoba untuk mematikan kebenaran atau terang, yaitu firman Tuhan. Itu tidak akan bisa dicampurkan. Haleluya, glory. Tidak bisa dicampurkan. Politik untuk merusak kebenaran. Politik untuk menjauhkan dirinya daripada firman Tuhan. Bekerja untuk bertani, bekerjalah dengan baik. Sekolah, sekolahlah dengan baik. Ingat selalu Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan memberikan segala sesuatunya kepadamu. Haleluya, supaya roh membawa kamu kepada seluruh jalan kebenaran. Haleluya. Gak salah minum. Saya sentuh dulu sedikit miras ini. Gak jadi masalah. Saya sentuh dulu sebatang dulu. Akhirnya jadi 2 batang. 1 bungkus saja lah. Siapa tahu nanti ada teman-teman di sana. Itulah contoh antara jasmani dan rohani. Jasmani meminta segala sesuatu dari sedikit menjadi semakin banyak. Haleluya. Sedikit politik diingini menjadi makin banyak. Haleluya. Itu tidak bisa dibantah. Hal yang sama juga dengan rohani. Iman, ya, seperti di sini, ya. Yang pertama adalah iman, kebajikan, pengetahuan akan firman Tuhan, penguasaan diri, kesabaran, kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Haleluya. Jadi itu gak bisa kita rubah dari dalam hati dan pikiran kita. Haleluya. Supaya menjadi standar. Tidak bisa hanya tangan, hanya kaki, hanya telinga. Harus memiliki seluruhnya tubuh Yesus Kristus. Haleluya. Glory. Seperti itulah yang diinginkan oleh Ruth.
Jadi Naomi karena kelaparan itu pergi mengembara keluar dari tanah itu dan masuk ke Moab. Menemukan roti. Dia seharusnya tidak melakukan hal itu karena mereka yang lainnya tinggal di Yudea, di Bethlehem. Kita tahu apa artinya Bethlehem? Bethlehem artinya adalah Betel. Ya, rumah Allah, rumah puji-pujian. Dan mereka tinggal di sana. Bethlehem, ya, Bethlehem artinya adalah roti, rumah rotinya Allah. Dan dia mengembara bersama dengan suaminya dan kedua anak laki-lakinya menikahi gadis-gadis Moab. Tetapi jika Allah sudah menentukan sesuatu untuk dilakukan, bagaimanapun juga itu akan terjadi. Haleluya. Itulah alasannya. Semuanya itu harus terjadi apabila itu sudah programnya Tuhan dan kehendaknya Allah. Itu akan terjadi. Itulah alasannya. Haleluya. Benar-benar percaya pada penentuan predestinasi. Penetapan Allah mengenai hal-hal. Haleluya. Jadi kita lihat kemudian, ya, mereka mendapati ditimpa oleh kematian. Mereka mulai pulang, ya, kembali. Kenapa? Karena dia sudah kehilangan anaknya. Sudah mati terbunuh di sana. Haleluya. Dan Ruth mulai pulang kembali. Orpa dan Naomi. Haleluya. Haleluya. Kita lihat dulu di ayat 2 tadi. Dikatakan, ya. Jadi di kitab Rut tadi ayat 1 sampai 4, ya. Bagaimana tentang masa hidup mereka di sana? Haleluya. Dan siapakah Naomi yang sesungguhnya? Jadi Naomi ingin menyerupakan Naomi wanita yang lebih tua sebagai gereja ortodok, gereja Yahudi ortodok. Dan Ruth orang Moab itu seorang bangsa kafir sebagai gereja Kristen, gereja yang baru. Kenapa disebut gereja yang baru? Yang namanya kafir dulu adalah penyembah berhala. Ketika mereka mengenal Tuhan, mau menerima firman Tuhan, ya, mau mendengar, mau mengikut Kristus, sehingga bagian dari bangsa kafir, ya, mempelai wanita adalah gereja yang baru. Haleluya. Jadi itulah di situ menunjukkan bahwa itu adalah sebuah perlambang bagi mempelai wanita, sehingga ada 4 tahapan yang berbeda. Ada 4 tahapan yang berbeda. Yang pertama adalah kenapa Ruth harus mengikuti mertuanya yaitu Naomi? Kenapa harus? Berarti dia sudah mengambil keputusan. Memutuskan, ya, untuk mengikut Naomi. Membuat keputusannya. Setelah mereka sampai di sana, apa yang dilakukan oleh Ruth? Yang kedua adalah melayani. Setelah dia melayani di sana, melayani siapa? Melayani Boas. Setelah dia melayani, apa yang dia dapatkan? Adalah beristirahat. Itulah yang ketiga. Setelah beristirahat, apa yang diberikan oleh Boas kepada Ruth adalah upah.
Bukankah ini adalah sebuah gambaran yang manis bagi mempelai wanita dari kecaman? Bisakah kita mengenal Kristus dan sampai ke tanah perjanjian tanpa mengambil keputusan? Tidak seorang pun. Haleluya. Bisakah kita tanpa mengambil keputusan, bisakah kita melayani Tuhan tanpa mengambil keputusan? Gak ada jalannya. Kalau seorang perempuan ya untuk menikah, rencana untuk menikah, dia harus mengambil keputusan. Seperti Ribka yang mengambil keputusan kepada Ishak. Sekalipun dia belum bertemu, sekalipun dia belum mengenal Ishak, sekalipun dia belum pernah bertemu dengan Ishak, tetapi dia sudah mengambil keputusan. Apa yang dikatakan ibunya? Udahlah, tanya aja dia. Dia kan udah dewasa. Dia udah cukup untuk menjawabnya. Haleluya. Dan Ribka mengambil keputusan. Aku ikut. Haleluya. Apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak akan bisa dipisahkan oleh manusia. Haleluya. Seolah-olah ini kalau orang-orang kata ini nggak mengerti nih apa artinya Ruth ini, apa artinya Boaz ini. Seolah kisah-kisah ya ketika mereka masih di masa-masa muda dan mereka ketika mereka menikah. Ini bukan hanya sekedar cerita, ya, cerita tentang cinta katanya. Bukan itu. Ini adalah sebuah perlambang bagi mempelai wanita, orang yang setia terhadap Kristus. Haleluya. Jadi memutuskan. Setelah memutuskan akan melayani. Setelah sudah melayani, beristirahat. Setelah beristirahat akan mendapatkan upah atau diupahi. Ruth akan diupahi. Haleluya. Membuat keputusan. Sudah membuat keputusan, kemudian Ruth melayani. Ada 4 tahapan. Haleluya. Ruth sebagai yang diupahi. Jadi sekarang di perjalanan pulang itu tibalah waktunya sebagaimana dia adalah sebuah perlambang gereja atau orang Kristen. Contohnya sebagaimana tiap-tiap pribadi mewakili seluruh bangsa Kristen, ya, atau sebuah negara mewakili keseluruhan negara tersebut seperti Yesus Kristus, ya. Kita mewakili keseluruhan tubuh Yesus Kristus. Haleluya, seperti itu Ruth. Haleluya. Jadi tidak ada istilah, contohnya tidak ada istilah jemaat, ya. Tidak ada istilahnya membawa musik, tidak ada istilah hanya untuk membawa doa, tidak ada istilah artinya pastor, gembala dan sebagainya, diaken. Semua sama. Semua itu adalah tubuh Yesus Kristus. Haleluya. Jadi laki-laki, pria, biarlah hidup mereka seperti pria. Perempuan, biarlah hidup mereka seperti perempuan. Kita adalah sebuah gereja, mempelai wanita Kristen, mempelai wanita Kristus. Biarlah kita hidup sebagai mempelai wanita Kristus. Haleluya, glory. Perempuan tidak bisa bertindak seperti laki-laki. Laki-laki tidak bisa bertindak seperti perempuan. Itu sudah bertentangan. Dan itu sangat dibenci oleh Tuhan. Haleluya, glory. Kita baca selanjutnya di Haleluya. Rut 1 ayat 4. Sudah selesai ayat 3 tadi. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. 5. Lalu matilah juga keduanya.
yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Ayat 6, kemudian berkemasalah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Dan kita loncat ke ayat 11, Rut 1 ayat 11. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakah kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakah kamu harus menahan